Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, alhamdulillah. Sekarang kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi, Pak Guru mau ngecek dulu kehadirannya semua. Siapa yang tidak hadir? Aisyah dengan Tasya. Dua orang saja ya? Ya, oke. Jadi, mudah-mudahan yang sisanya kalian yang hadir ini dalam keadaan sehat semua, dan kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa dulu. Berdoa yang pimpin ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doanya kita pada pagi hari ini, kita semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi sebelum kita masuk, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu lagunya? Ya, oke. Jadi diikuti ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ikuti musiknya ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, kita tidak lupa dengan
pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang membela negara dan memerdekakan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita pelan-pelan masuk ke materinya. Pak Guru ingatkan dulu. Ada yang pernah lihat bentuk seperti ini? Pernah? Pernah. Ada yang bisa kasih contoh satu orang yang dalam kehidupannya sehari-hari, setiap hari atau mungkin ada kalian pernah perhatikan benda yang seperti ini? Bentuknya satu orang, silakan. Oke, Rasya. Apa benda yang bentuknya mirip seperti ini? Piring. Satu orang lagi. Roda sepeda. Satu orang lagi. Jam. Ya, itu semua adalah bentuk yang sama bentuknya seperti ini, dan nama dari bentuk atau model yang seperti itu adalah lingkaran. Jadi kemudian dalam kehidupan sehari-harinya juga, selain kita lihat bentuk model lingkaran, ada juga kayak tadi, ada yang sepeda, roda sepeda, ada jam, ada mata uang, ada juga yang ini, apa? Yang sudut itu? CD. Nah, itu yang sehari-harinya kita bentuknya seperti lingkaran. Ya. Pada hari ini kita akan pelajari tentang apa itu lingkaran, dan tujuannya pada hari ini, tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama, setelah kalian bereksplorasi tentang lingkaran, kalian akan bisa mengidentifikasikan apa itu jari-jari, apa itu titik pusat, apa itu diameter, apa itu tali busur, juring, tembereng, dan unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian bereksplorasi, yang kedua kalian bisa mampu menghubungkan apa hubungannya antara jari-jari dengan diameter, atau busur dengan tali busur, juring dengan tali busur, atau tembereng dengan busur. Jadi setelah kalian eksplorasi hari ini, itu tujuan keduanya kalian. Kemudian yang ketiga, tujuannya kalian juga itu bagaimana kalian bisa mengidentifikasi apa itu keliling lingkaran, juring, tembereng, dan juga luas lingkaran. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menentukan hubungannya antara keliling lingkaran dengan luas lingkaran, jari-jari dengan keliling lingkaran, dan jari-jari dengan luas lingkaran. Itu 4 tujuannya kita pada hari ini. Dan sebelum itu, kita akan lihat dulu apa itu lingkaran. Next. Nah, lingkaran itu adalah garis lengkung. Sebelum ke gambar yang kalian perhatikan, ini garis lengkungnya itu sangat melengkung secara keseluruhan. Artinya lingkaran ini adalah garis lengkung yang pada sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya itu ada titik-titik. Yang titik-titiknya itu saling berjarak sama. Ya, saling berjarak sama antara titik satu dengan yang lain. Nah, itu lingkaran. Jadi apa yang kita dapatkan setelah mempelajari lingkaran? Setelah kita mempelajari lingkaran, yang pertama, kalian bisa mengetahui bagaimana bentuk-bentuk lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Dan kira-kira contoh sederhananya adalah ketika kalian tahu lingkaran,
bagaimana bisa roda itu berputar. Karena tanpa adanya terali itu yang berbentuk yang pada sepeda, bentuknya seperti ini. Itu. Bagaimana kalian bisa mengetahui kalau seandainya tidak ada itu, maka roda sederhananya tidak akan mampu menahan beban. Nah, makanya bisa nanti roda kempes atau lain sebagainya. Nah, itu kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya pada lingkaran itu di tengah. Sudah pasti di tengah ada yang namanya ada yang namanya ya ada yang namanya titik pusat. Ada yang namanya titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu merupakan titik tengah lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran itu selalu tetap. Selalu tetap itu artinya tidak berubah. Jarak antara tengah titik pusatnya ke semua pinggir lingkaran atau ke semua tepi lingkaran sama semua panjangnya. Nah, jadi titik pusat itu selalu berada di tengah lingkaran. Oke, selanjutnya sebelum Pak Guru lanjut ya, coba kalian diskusikan per kelompok tentang lingkaran ini. Tapi sebelum kalian diskusi, Pak Guru ingin membagi kelompoknya kalian masing-masing. Kelompoknya kalian Pak Guru bagi karena jumlahnya ada 20. Jadi satu kelompok isinya 4 orang. Ya, jadi satu kelompok isinya 4 orang dan supaya tidak terlalu lama, Pak Guru tentukan saja ini per tempat duduk sesuai dengan tempat duduknya. Untuk kelompok 1 dimulai dari sebelah kanannya Pak Guru, kemudian kelompok 2 mengikut, kelompok 3 yang di tengah, kelompok 4 dan kemudian yang terakhir kelompok 5. Nah, masing-masing kelompok ini sudah berjumlah 4 orang. Dan untuk per kelompok itu ada nama kelompoknya. Kelompok 1 adalah kelompok Pitagoras. Kelompok 2 adalah kelompok geometri. Kelompok 3 adalah kelompok aljabar. Kelompok 4 adalah kelompok trigonometri. Dan kelompok 5 adalah kelompok kalkulus. Oke, sampai sini ada yang keberatan dengan kelompoknya? Ya, kalau tidak ada, berarti silakan kalian lihat pada lingkaran. Silakan dilihat. Kira-kira sebelum lanjut, kalian diskusikan pada kelompoknya masing-masing. Kira-kira selain bentuk yang ada pada lingkaran ini, pada gambar, apalagi yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya seperti lingkaran yang pernah kalian lihat. Jadi masing-masing kelompok silakan diskusikan untuk sementara. Kemudian hasilnya kalian boleh tulis di kertas. Satu kelompok satu kertas saja. Silakan. Kalau ada yang masih belum tahu atau mungkin ada yang mau ditanyakan,
disilakan bertanya sesuai dengan yang Pak Guru arahkan. Bentuk-bentuk lingkaran yang pernah kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kelompok silakan diskusikan kira-kira apa semua yang sudah kalian pernah lihat. Boleh mungkin ada 3 benda atau 4 benda, semampunya kalian yang pernah kalian temui. Ya. Sudah? Ya, silakan satu kelompok mungkin ada yang sudah. Ya, berapa benda kelompok 4? Ada 3. Ada berapa benda? Ya, 3 benda. Apa semua? Ban, mobil, tutup botol, jam dinding. Ban, tutup botol, dan jam dinding. Oke, lanjut. Ada lagi? Mungkin dari kelompok lain yang kira-kira bentuknya seperti lingkaran. Di sekitar kalian atau setiap kalian ke sekolah, jalan, kalian pernah lihat bentuk yang modelnya sama? Angkat tangan. Satu kelompok. Ada? Ya. Kelompok 1. Berapa benda? 4. Oh ya, 4. Berapa tadi? 4 ya? 4 benda apa semua? Piring, tutup botol, jam dinding, kipas angin. Piring, tutup botol, jam dinding, dan kipas angin. Semua kelompok dapat semua kan? Dapat? Ada? Atau ada yang kelompok tidak tahu benda yang bentuknya kira-kira mirip seperti lingkaran? Tidak ya? Ya. Berarti semuanya dapat dan kalian bisa gunakan ya. Contoh penggunaan model lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling mungkin pernah kalian lihat itu adalah bentuk hiasan atau pajangan. Paling banter di Kota Palu atau paling sering di Kota Palu yang jadi objek wisata itu adalah titik 0 di Kota Palu. Nah, itu bentuknya atau modelnya lingkaran. Tamannya juga berbentuk lingkaran. Nah, semuanya itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai hiasan, sebagai objek wisata, kalian juga bisa dapatkan atau bisa lihat dalam bentuk model koin. Uang koin. Yang uang koin ada yang 500. Pernah lihat yang bentuknya lonjong? Uang koin bentuknya lonjong. Tidak pernah kan? Yang kalian lihat uang koin bentuknya bulat. Nah, bulat itu dalam bahasa matematika namanya lingkaran. Ya. Jadi dari kalian punya jawaban masing-masing tadi, ya, manfaatnya kalian coba bayangkan kalau seandainya bentuknya piring. Kan ada yang jawab piring tadi kan? Bentuknya piring itu bukan melingkar. Bentuknya kerucut. Yang kerucut bentuknya lancip. Kira-kira ada orang mau makan enggak? Bentuknya kayak tumpeng. Tahu tumpeng? Nah, lancip tapi dibalik. Nah, itu kalau seandainya bentuknya seperti itu bukan lingkaran, mau taruh nasinya di mana? Kan aneh. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kipas angin, kan ada yang jawab kipas angin. Kalau kipas angin bentuknya segitiga. Kira-kira bentuk segitiga pernah lihat? Ada enggak? Kipas angin bentuknya segitiga. Tidak ada kan? Atau roda mobil, roda sepeda, roda motor bentuknya segi empat. Ada enggak? Tidak ada. Kira-kira itu jalan enggak itu mobilnya itu? Pasti tidak, tak seret-seret orang. Ya. Nah, jadi
inilah manfaat-manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kalau orang contoh gerobak, tahu gerobak ya? Gerobak rodanya berapa? 2. Gerobak rodanya 2. Itu kalau seandainya bentuknya segitiga, kira-kira petani bisa lancar enggak angkat hasil panennya? Tidak, yang ada malah dia yang berpikul. Ya. Nah, jadi itulah manfaatnya. Pak Guru harap kalian nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian tahu ya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk yang pertama. Jadi unsur yang pertama itu adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran. Kemudian yang biasa disimbolkan dengan huruf O atau P. Huruf O atau P. Nah, itu huruf O-nya. Itu yang di titik tengah itu adalah apa? Titik pusat lingkaran. M itu menunjukkan bahwa ada titik pada tepi lingkaran. Titik itu kan pengertiannya lingkaran tadi, itu titik yang berjarak sama dengan titik pusat. Jadi pada lingkaran ini semuanya itu adalah titik. Ini cuma diambil salah satunya dengan disimbolkan huruf M. Jadi M itu adalah titik pada lingkaran. Oke, next. Ya, unsur yang kedua adalah, kalian pernah lihat terali pada sepeda? Terali pada sepeda itu adalah dibuat dari titik pusat ke tepi lingkaran. Itu dalam bentuk jari-jari. Apa? Jari-jari atau jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat ke setiap titik pada lingkaran yang dilambangkan dengan huruf R. Iya, jari-jari itu lambangnya huruf R. Nah, ingat ya, ini ada pada terali sepeda atau pada terali motor atau pelek nama lainnya. Next. Ya. Kemudian, nah ini disimbolkan lagi ya. Tadi huruf M, sekarang huruf K. Itu sama saja. Nah, kemudian selanjutnya, next. Ya. Nah, ini kalau seandainya ada lebih dari satu jari, lebih dari satu jari, itu semuanya dari O, N, kemudian O, M, O, L, O, K, itu jarak titiknya itu semuanya sama. Dan jari-jari itu banyaknya tak hingga. Tak hingga itu artinya tidak terhitung banyaknya jari-jari pada suatu lingkaran. Next. Yang ketiga, tadi jari-jari. Sekarang yang ketiga ada yang namanya diameter. Diameter pada lingkaran itu menghubungkan dua titik. Menghubungkan dua titik pada lingkaran yang syaratnya adalah melalui titik tengah. Ada A ke B, tapi dia lewati titik tengah. Nah, itu namanya diameter. Atau diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Ada dua titiknya yang di tepi lingkaran, ada A dengan B. Nah, itu untuk diameter. Nah, ini juga bentuk lain dari diameter. Diameter juga bisa lebih dari satu. Nah, ini hurufnya. Jadi kalau menuliskan untuk diameter itu harus ada titik pusatnya.
Tadi disimbolkan dengan huruf apa? B. Huruf O. O. Huruf O jadi A, O, B, P, O, Q, dan M, O, N. Nah, lanjut. Diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari. Kenapa 2 kali jari? Karena ini contoh O ini berada di tengah. Karena O berada di tengah, jadi antara ujung dengan ujung itu terbagi dua. Karena dia terbagi 2, maka satu diameter itu sama dengan 2 kali jari. Next. Ya, selanjutnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu dimulai dari titik A, berhenti juga di titik A. Itu satu keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis yang membatasi suatu lingkaran. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa keliling lingkaran itu merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Oke. Jadi keliling lingkaran itu busur terpanjang. Nah, sekarang yang mana itu busur? Yang kelima, busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang ada pada lingkaran. Garis lengkung yang ada pada lingkaran. Contoh, misalkan pada lingkaran ini ada 2 titik, maka titik lengkungannya itu merupakan busur. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya tali busur. Tali busur ini adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada tepi lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat. Jadi antara titik pusat dengan tali busur ini tidak ketemu. Jadi AB itu merupakan busurnya. AB yang lurus ini merupakan tali busurnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema itu adalah garis terpendek antara titik pusat dengan tali busur, atau yang biasa disimbolkan dengan huruf A. Apotema. Jadi ingat ya, antara titik pusat lingkaran dengan tali busur itu ada apotema. Ya. Jadi itu semua unsur-unsur lingkaran yang Pak Guru bisa jelaskan secara singkat. Sekarang ada Pak Guru punya lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Ya. Jadi satu kelompok ini punya satu lembar kerja. Jadi kalian ya, ini silakan nanti tuliskan nama kelompoknya. Kemudian ada instruksinya. Petunjuk ini penggunaan LKPD. Kalian baca dulu sebelum kalian menjawab yang bagian pertama. Sebelum kalian menjawab, kalian tanya dulu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ke Pak Guru. Bisa? Ya, oke. Jadi jangan lupa nanti per kelompok dituliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Nama kelompoknya juga dituliskan ya. Kelompok 1 Pitagoras, kelompok 2 geometri, dan seterusnya.
Ya, setelah kalian menuliskan nama-nama kelompoknya, dibaca dulu aturannya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, disilakan. Ada? Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, disilakan langsung menjawab. Ada di situ pertanyaan-pertanyaan singkat yang sesuai dengan gambarnya. Kalian bisa sesuaikan dengan gambar. Setelah itu, ya per kelompok, satu kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, ada yang kolom yang atau kotak yang tidak ada isinya. Nah, itu bagian yang kalian jawab. Ada yang pada gambar. Ini diisi yang Ya. Yang kotak yang berwarna merah di samping gambar. Nah, itu yang kalian jawab. Ya, disilakan. Disilakan untuk dikerjakan sesuai dengan penjelasan yang Pak Guru sudah berikan tadi. Yang kotak-kotak kosong ini yang diisi. Yang manakah yang sesuai? Ya. Yang LKPD 1 saja dulu ya. Yang LKPD 1 saja. Ya, yang ini yang dijawab. Ya. Ada jawaban di bawahnya, tinggal kalian cocokkan. Yang mana itu titik pusat, yang mana itu jari-jari, yang mana itu diameter. Ya. Kalian yang tentukan. Diskusikan boleh sambil didiskusikan sama teman-teman kalian. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, ya tanyakan ke Pak Guru. Ya, ditulis. Boleh menggunakan pulpen atau pensil kalau ada. Yang kotak-kotak kosong itu tadi. Lihat, boleh sambil lihat gambarnya juga. Kalau misalkan sudah paham, sudah langsung diisi. Nah, gitu. Ya, kalau misalkan sudah tahu, langsung. Nah, supaya tinggal kalian menuliskan jawabannya. Kalau ada yang langsung tahu, oh ini jari-jari. Nah, itu tulis langsung, itu jari-jari.
Boleh disimbolkan ya, boleh disimbolkan. Atau pakai huruf R atau A untuk apotema. Kelompok yang sudah silakan nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan disilakan. Kalau misalkan dari gambar itu ada yang belum jelas, ya disilakan angkat tangan supaya Pak Guru bisa jelaskan apa yang ada pada gambar. Ada juga keterangan di bawahnya yang warna putih-putihnya itu. Ya, silakan diisi. Dilihat gambar, kalau memang langsung ada yang ditahu langsung tulis saja, tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kalian mempresentasikan, boleh kertasnya disimpan dulu, kita ice breaking dulu sebentar. Ya. Sebelum kalian mempresentasikan, karena ada yang Pak Guru lihat sudah tinggal mau dipresentasikan. Oke, tahu tepuk boom ya? Ya, jadi letakkan dulu satu pensil atau pulpen di tengah. Iya. Oke. Siap. Jadi yang angkat yang duluan nanti angkat pulpennya, berarti kelompok itu yang berhasil dalam ice breakingnya. Siap? Boom. Salah. Kalau boom berarti tepuk tangan. Kalau pak berarti tepuk meja. Kalau pen baru diambil atau diangkat. Oke, siap. Konsentrasi, fokus. Boom. Boom. Pak. Boom. Pak. Boom. 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 Pen. Oke. Kelompok ini tadi yang duluan. Ya. Berarti kelompok 1 Pitagoras sudah siap maju? Sudah siap maju? Oke. Lanjut. Berarti urutannya ya tadi ya, yang maju urutannya kelompok 1 dulu. Oke, siap? 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 Boom. Boom. Pak. Boom. Pak. Pak. Pen. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 yang urutan kedua untuk presentasinya. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ya, urutannya nanti berarti kelompok 1 dulu, baru setelah itu kelompok 3. Atau kelompok Pitagoras dulu, baru kelompok aljabar.
Disesuaikan dengan apa yang kalian tahu. Kalau memang tidak tahu, angkat tangan saja, Pak. Tanya, tidak apa-apa. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi harus silakan kalian bertanya kalau memang tidak ditahu. Mau bertanya? Kelompok 5? Oke. Yang kelompok 3? Ya, yang ini saja. Ya. Ini maksudnya D itu apa? A itu apa? R itu apa? Kan sudah ada ini. Nah, itu. Ya. Yang ini aman? Ya, yang boleh kalau cepat, agak cepat kan? Ya, ini kan yang 3. D ini apa? Nah, ini apa? A ini apa? Kan sudah ada. Ya, boleh. Silakan dilanjutkan. Ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah? Boleh? Ya. Silakan maju kelompok 1. Di depan sini. Ya. Yang kelompok lain boleh sambil diperhatikan. Oke. Sampaikan apa yang kalian jawab. Ada. Taruh di tengah sini. Kami kelompok 1, jawaban yang kami tulis adalah berikut. Kami dari kelompok 1, jawaban yang kami tulis adalah nomor 1 tali busur. Tali busur? Iya. Nomor 2 juring. 1 tali busur. Lingkaran. Satu tadi apa? Tali busur. Ya, tali busur. Apa saja tali busur yang Tali busur ini. Ya, lanjut yang nomor 2. Juring. Juring itu Taruh dulu titik tengahnya, taruh. Pengen ketawa. Aduh, pengen ketawa. Jangan ketawa. tali busurnya nggak usah dihapus. Ya. Ya, lanjut. Segala juring. Nomor 3 3. jari-jari. Jari-jari. Ya, boleh simbolnya saja.
sudah. Nomor berapa? Nomor 4 apotema. Apotema. Ya langsung saja. Itu. Terus Nomor 5 busur. yang nomor 5 busur. Ya, oke lanjut. Nomor 6 diameter. Nomor 6 diameter. Yang mana diameter? Ya, oke. Nomor 7 tembereng. Tembereng. Yang mana tembereng? Ya, ada lagi? Ada lagi? Nomor 8 titik pusat. Titik pusat. Ya, ada lagi? Yang di kotaknya sesuai dengan yang di kotaknya. Sudah. Ya, oke. Ya, jadi itu adalah presentasi dari kelompok 1. Mereka menentukan unsur-unsur pada lingkaran yang digambarkan oleh kelompoknya. Ada pertanyaan? Kelompok lain? Ya, kelompok 5 kalkulus. Silakan. Ya. Kelompok 1, ini ada kelompok 5 yang bertanya. Kalau ada 2 tali busur, apotemanya yang mana? Ya, pertanyaannya kalau ada 2 tali busur, apotemanya yang mana? Ya, apotemanya yang mana? Pendek itu apotema. Ada? Garis terpendek itu apotema. Garis terpendek untuk kelompok 1. Garis terpendek itu merupakan apotema. Garis terpendek dari titik pusat ke tali busur. Jadi apotema untuk kelompok 1 menjawab itu apotemanya garis terpendek dari titik pusat ke tali busur. Jadi itu untuk yang jawaban dari kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Jelas? Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kelompok 1? Ya, oke. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya silakan lihat LKPD 2. Ya, itu gambar sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan perintahnya yang ada pada LKPD itu. Itu ada kotak kosong. Ya, disilakan gambar dan tentukan ya apa yang ada pada gambar. Ya, disesuaikan ya. Ada unsur-unsurnya juga sesuai dengan perintahnya yang ada pada LKPD.
kalian yang tentukan yang mana tali busur, apotema, diameter, jari-jari, kemudian titik pusat, busurnya. Ya. Ada? Sudah? Ada pertanyaan? Ya, sambil kalian menggambar, kalau ada pertanyaan disilakan. Yang di LKPD 2 ya, yang di LKPD 2 yang ada kotak kosongnya. Ya, ada apa? Beri namanya itu maksudnya beri nama apa? Oh, itu. Oke, paham ya? Itu digambarkan titik pusatnya, diameternya, jari-jarinya, tali busur, apotema. Ya, ada lagi yang mungkin belum paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, disilakan. Tidak perlu berwarna kalau memang tidak ada alat warnanya. Yang penting tak gambar dan jelas mana jari-jari, diameter, busur, tali busur dan lainnya. Ya. Tidak perlu dituliskan titik pusat, berarti pakai huruf titik pusat, simbol saja. Titik pusat kan O, jari-jari kan R, ya, diameter kan D, busur B, ya itu saja yang disimbol-simbolkannya. Jadi tidak perlu yang huruf-hurufnya itu dituliskan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilakan. Ada? Ya. Kalau sudah selesai, oke. Perhatikan dulu sini. Kalau sudah selesai, jadi ini ada soal evaluasi. Jadi per orang ini menjawab soal-soal yang sudah Pak Guru siapkan. Jadi ada 10 soal. Pilihannya pilihan ganda. Jangan lupa dituliskan namanya.
Kalau ada yang kelebihan, angkat tangan ya. Ya, tulis namanya, kemudian dijawab soalnya. Kalau ada yang bingung terkait pertanyaannya, disilakan untuk bertanya. Oke. Ya, angkat tangan, angkat tangan. Silakan. Ini nggak usah, ini saja. Itu langsung jawab. Yang mana tadi? Yang mana? Yang ini. Oh ya, ya. Ini kan sudah. Ini dikerjakan juga Bapak. Iya. Nah, nanti yang ini juga, tapi cukup digambar saja. Ya. Jadi yang ini sudah. Ya. Yang di sini yang digambar. Yang lain disilakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait pertanyaan yang ada pada soal. Ya, kalau sudah selesai, jadi sambil kalian menjawab. Jadi lingkaran itu penting juga untuk kehidupannya kalian, karena setiap hari pasti ada benda yang berguna, ya, yang berguna untuk kalian, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya yang seperti yang kalian bilang tadi, ada jam, ada kipas angin, ada roda. Nah, itu semua bentuk lingkaran-lingkaran yang kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sambil kalian jawab soal-soal itu, jangan lupa nanti ada namanya ya. Namanya itu ditulis juga namanya. Ya. Kalau ada yang sulit dari pertanyaan-pertanyaannya atau membingungkan, silakan ditanyakan. Ya, ada yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Tidak perlu takut-takut, angkat tangan saja. Ya. Ada yang sulit sekali soalnya? Ada? Ya. Ada yang sudah? Angkat tangan. Oke, mantap. Satu orang. Ada lagi? 2 orang. Oke, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke, dibaca baik-baik ya. Kalau memang belum paham pertanyaannya, ya disilakan. Kalau ada yang mau bertanya, ditanya. Sudah? Sudah? Disilang di situ saja ya, disilang di situ saja. Ya.
Oke. Jadi cukup sekian ya. Itu kalian punya soal. Nanti Pak Guru periksa yang sudah selesai. Kemudian sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, jadi Pak Guru tanya dulu. Kesimpulan yang kalian dapat hari ini apa dari pelajarannya kita? Yang pertama, kalian tahu apa? Apa itu lingkaran? Oke. Kemudian yang kedua, apa itu tadi lingkaran? Suatu yang melengkung. Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Apa? Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran tadi ada berapa semua? Ada yang pertama apa? Titik pusat. Kemudian yang kedua ada jari-jari. Yang ketiga, yang keempat, keliling. Yang kelima, tali busur. Yang keenam, iya. Yang ketujuh, yang kedelapan, juring. Yang kelima, yang kesembilan, mohon maaf. Yang kesembilan ada tembereng. Nah, kemudian selanjutnya Pak Guru tanya dulu, ada yang sulit dipahami materinya? Karena kalian tadi kan jawab soal, ada yang sulit dari soal atau pertanyaan-pertanyaan materi hari ini? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada berarti untuk hari ini Pak Guru cukupkan pembelajarannya, dan Pak Guru kembali ingatkan materi selanjutnya yaitu materi tentang keliling. Tadi kan kita sudah bahas keliling itu adalah yang busur terpanjang. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang keliling beserta cara menghitung dengan menggunakan rumus-rumus keliling. Dan kalian juga hari ini sudah tahu juga hubungannya antara diameter dengan jari-jari. Diameter tadi berapa kali jari-jari? Diameter tadi 2 kali jari. Ya, itu kalian sudah tahu hubungannya. Begitu juga yang juring. Juring itu dibentuk oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, kalau tembereng dibentuk oleh 1 tali busur dan 1 busur. Nah, ini hubungan-hubungannya yang sudah kalian pelajari. Selanjutnya, sebelum Pak Guru akhiri, jadi kalian sudah simpulkan tadi, kita ice breaking dulu yang terakhir. Ice breaking yang terakhir. Iya. Boleh berdiri? Ya, diikuti gerakannya yang di situ ya. Ya, goyang kepalanya. Ya, jam. Oke, lagi. 1 kali lagi. Tuaga. Tol. Ya. Ya. Awas tendang meja. Jam. Tepuk tangan. Ya, oke. Selanjutnya, yang terakhir kita menyanyikan satu lagu daerah, yaitu lagu daerah suku Kaili
atau yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, lagunya judulnya Posisani. Ya, silakan diikuti bagi yang tahu. Ya, sama-sama ya. Lagi. Tepuk tangan. Bagus-bagus semua bahasa Kailinya. Ya. Oke. Terakhir sebelum kita tutup hari ini pembelajaran kita dengan doa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusri. Ya, sebelum kalian keluar, mari kita sama-sama fokus terakhir dulu. Masih ingat? Ya. Yang pertama tepuk fokus dulu ya, baru kemudian tepuk boom. Oke, boleh ya? Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. ya. Pulpennya di tengah. Siap, teriakan dengan semangat nanti ya yang dapat. Boom. Oh, ada yang tidak konsentrasi. Boom. 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 Pak. 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 Boom. 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 Belum. Belum. Pak. Pak. Pen. Oh,
Sama-sama ini kayaknya. Ini saya 2, ya 2 dengan 4. Sama-sama tadi. Ya, satu kali lagi. Ya, boleh sambil berdiri mungkin. Boleh sambil berdiri. Ya. Siap. Siap. Boom. 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 Lurus. Badan. Lurus. Boom. Pak. Boom. Pak. Boom. Pen. Oke, kelompok 2. Iya, kelompok 2. Nah, kelompok 1 tadi yang presentasi. Oke, silakan duduk. Jadi sekian materi kita. Kita akhiri. Kalian tadi juga sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah pada pagi hari ini. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.